Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pecahan, yakni penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, pada kali ini sebelum kita mulai pelajaran materinya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan juga sebuah bacaan. Pak Ramli menanami pekarangannya dengan berbagai macam tanaman palawija. Di pekarangan itu ada tanaman cabai, kacang tanah, dan kedelai. Sepertiga dari pekarangan itu ditanami cabai. Sisanya ditanami kacang tanah dan kedelai. Bagian yang ditanami kacang tanah sama luasnya dengan bagian yang ditanami kedelai. Coba kamu tentukan luas bagian yang ditanami kedelai. Nah, kita akan membahas ini ya. Isi materi dari video ini yaitu menjumlahkan pecahan biasa, mengurangkan pecahan biasa, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal, serta menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Ya, yang pertama kita akan melakukan mempelajari tentang menjumlahkan pecahan biasa. Nah, awalnya kita akan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ingat ya, materi yang telah Ibu sampaikan pada video rekaman pecahan. Misal akan dicari penjumlahan 1/4 ditambah 2/4. Kalian lihat bahwa di situ pembilangnya memiliki pembilang yang berbeda, yaitu 1 dan 2. Sementara penyebutnya sama, yaitu 4. Nah, yang kalian perlu lakukan adalah pertama, menyediakan kertas yang dilipat menjadi 4 persegi seperti ini. Jadi dilipat menjadi 4 persegi. Kemudian, karena pada soal diketahui 1/4, yaitu bilangan yang pertama, maka satu bagian dari 4 kotak itu kita arsir. Kita arsir seperti ini, hanya 1 dari 4 ini aja. Kemudian berikutnya, diketahui bilangan kedua adalah 2/4. Sehingga untuk menjumlahkan 1/4 dengan 2/4, daerah arsiran tadi pada gambar ditambah 2 bagian lagi. Sehingga daerah yang terarsir menjadi 3 dari 4 bagian yang ada. Jadi ini proses penjumlahannya. Pertama 1/4, kemudian ditambah, nah 2/4. Sehingga total yang diarsir dari ini adalah 3. Jadi hasilnya 3/4. Nah, bagian yang terarsir sebanyak 3 merupakan pembilang. Seluruh kotak yang ada sebanyak 4 merupakan penyebut. Terlihat jelas bahwa hasil penjumlahannya 3/4. Jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Penjumlahan dua pecahan yang penyebutnya sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Kemudian selanjutnya materi menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ingat ya, berpenyebut tidak sama. Untuk menjumlahkan dua pecahan, kedua penyebut disamakan terlebih dahulu. Menyamakan penyebut kedua pecahan dapat digunakan KPK dua bilangan. Pecahan dengan penyebut yang baru mengakibatkan pembilang juga berubah agar nilai pecahan tetap sama. Agar nilai pecahan tetap atau setara. Nah, misalnya kita akan menjumlahkan pecahan 1/2 ditambah 1/4. Terlebih dahulu kita samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan itu. Kamu tentu masih ingat KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Oleh karena itu kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama.
Diingat lagi ya materi KPK pada kelas 3 lalu. Nah, contoh di sini hasil dari penjumlahan 2/7 ditambah 1/3. Penyebut-penyebut kedua pecahan adalah 7 dan 3. Kita samakan dengan menggunakan konsep KPK. Jadi KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Oleh karena itu, 2/7 ditambah 1/3 sama dengan 2/7 kali 3 dan ditambah 1/3 kali 7. Atau kita bisa juga menggunakan perkalian silang yang hasilnya sama seperti di sini. Sehingga hasilnya nanti 2 kali 3 hasilnya 6, 7 kali 3 21, ditambah 1 kali 7 sama dengan 7 dan 3 kali 7 sama dengan 21. Sehingga nanti hasil yang akan kalian dapatkan adalah 13/21. Nah, bagaimana mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan masalah berikut. Adi selalu rajin minum susu sebelum berangkat sekolah. Pagi itu, Bu Hindun membuat susu untuk Adi yang akan berangkat sekolah. Sebanyak 9/10 liter sudah dibuat di dalam teko. Bu Hindun menuangkan 7/10 liter susu ke dalam gelas yang akan diberikan kepada Adi. Masih tersisa berapa literkah susu dalam teko? Nah, sisa susu dalam teko adalah 9/10 dikurangi 7/10 sama dengan 9 dikurangi 7/10. Hasilnya adalah 2 liter. 2/10 liter. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, kalian tidak perlu menyamakan lagi atau menggunakan KPK. Kali ini kita akan mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Sama seperti kamu menjumlah pecahan dengan penyebut berbeda, terlebih dahulu kamu samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari penyebut kedua bilangan pecahan itu. Nah, masih ingat kan KPK dari 2 dan 4 adalah 4? Oleh karena itu, 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 1 kali 2 per 2 kali 2 dikurangi 1/4. Hasilnya 2/4 dikurangi 1/4. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/4. Nah, kemudian materi berikutnya, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ubahlah pecahan-pecahan 3 1/2, 4 5/6, dan 5 2/3 menjadi pecahan biasa. Ingat pada materi pecahan, video pecahan yang sudah Ibu bagikan. Nah, caranya seperti di bawah ini. 3 1/2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1. Jadi, 3 bilangan bulat ini dikalikan penyebut, ditambahkan dengan pembilang. Sehingga bentuknya seperti ini. Dan hasilnya adalah 6 ditambah 1/2 menjadi 7/2. Kemudian 4 5/6, jadi bilangan bulat kalian kalikan penyebut ditambah pembilang. Sehingga hasilnya 29/6. Demikian pula dengan 5 2/3. Bilangan bulat 5 kalian kalikan dengan penyebut 3 ditambah pembilang. Seperti ini, sehingga hasilnya adalah 17/3. Nah, kemudian menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran.
Untuk menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Pertama, menjumlah atau mengurangkan bagian-bagian bulat dulu dan bagian pecahan secara terpisah. Kedua, menyajikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, hasil penjumlahan atau pengurangan kadangkala belum dalam bentuk pecahan sederhana. Oleh karena itu, untuk menyederhanakannya, manfaatkan konsep FPB. Tentukan hasil, nah contoh ya, tentukan hasil penjumlahan 32/3 ditambah 6, 3/4. Cara yang pertama, menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Pecahan dengan pecahan. Misalnya 3 ditambah 6 terlebih dahulu, seperti pada tampilan berikut. Kemudian pecahannya kita pisah. Seperti ini. Sehingga 3 ditambah 6 menghasilkan 9. Kemudian pada pecahannya kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ternyata penyebutnya adalah 12. Sehingga setelah hasilnya seperti ini, kita dapatkan hasil 10, 5/12. Oke, bisa dipahami? Berikutnya cara kedua, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi seperti ini. Jadi kita kalikan. Oh, maaf. Nah, seperti ini. 3 kali 3, jadi 3 bilangan bulat dikalikan penyebut dijumlahkan dengan pembilang. Hasilnya seperti ini. Begitu pula 6 bilangan bulat dikalikan 4 penyebut ditambahkan 3. Dengan tetap menyertakan penyebut yang sama. Sehingga menghasilkan 11/3 ditambah 27/4. Nah, kemudian karena ini penjumlahan, maka kalian harus menyamakan penyebutnya. Dengan mengalihkannya bisa mengalihkan silang. Jadi 3 kali 4, 11 kali 4, kemudian 27 kali 3, 4 kali 3, seperti ini. Hasilnya 44/12 ditambah 81/12. Kemudian 125/12. Nah, kemudian kalian sederhanakan lagi sehingga menjadi 10, 5/12. Kemudian menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan bulat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Menjumlah dan mengurangkan bagian-bagian bulat terlebih dahulu, kemudian menjumlahkan dengan bagian pecahan. Menyajikan pecahan campuran ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, tentukan hasil penjumlahan 5, 2/3 ditambah 2. Jadi jawabnya 5 ditambah 2. Jadi bilangan bulat yang sama dijumlahkan dengan bilangan bulat yang sama. Hasilnya akan seperti ini. 7, 2/3. Cara 2 bisa dibuat seperti ini. 5, 2/3 ditambah 2. Sama dengan 5, 2/3 ditambah 2/1. Sehingga hasilnya sama, 7, 2/3. Jadi cara yang pertama hanya menjumlahkan dengan bilangan bulat yang sama. Sementara yang kedua menjadikannya pecahan biasa. Oke. Berikutnya, menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Untuk mendapatkan hasil penjumlahan 3 pecahan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kerjakan 2 pecahan terlebih dahulu, kemudian jumlahkan hasilnya dengan pecahan berikutnya. Atau yang kedua, kerjakan sekaligus dengan cara menyamakan penyebut ketiga pecahan itu. Ingat, menyamakan penyebut lebih mudah dengan menggunakan KPK ketiga bilangan penyebut tersebut. Sama seperti pada contoh-contoh sebelumnya. Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Menjumlahkan pecahan desimal
dengan cara bersusun ke bawah. Pecahan disusun sehingga nilai tempat dari angka persepuluhan menjadi acuan. Nilai tempat yang lain menyesuaikan. Singkatnya adalah sebagai berikut. Posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan. Persepuluhan lurus dengan persepuluhan. Perseratusan lurus dengan perseratusan, dan seterusnya. Lalu jumlahkan seperti kamu menjumlah bilangan bulat seperti yang biasanya secara bersusun ke bawah. Ketiga, posisi tanda koma pada penjumlahan harus tetap lurus. Contoh, tentukan hasil dari operasi berikut. A, 0,1 ditambah 0,2 sama dengan, kita susun ke bawah sebagai berikut. Nah, jadi tanda komanya di sini harus kalian luruskan, baru bisa dijumlah. Tidak boleh yang 0,1 lalu 0,2-nya kalian letakkan di bawahnya 1. Jadi harus lurus sama-sama koma. Kemudian yang kedua, 0,4 ditambah 0,52. Jadi bilangan 0,4 sama artinya dengan 0,40 sama dengan 0,400 atau 0,40000 dan seterusnya. Nah, jika ada soal yang seperti itu, lihatlah contoh di bawah ini. 0,40 itu untuk menyesuaikan dengan 0,52. Bukan 52, tapi 0,52. Sehingga hasilnya adalah 0,92. Kemudian mengurangkan pecahan desimal. Contoh, tentukan hasil operasi pengurangan berikut. A 0,8 dikurangi 0,2 sama dengan, nah ini dia, 0,8 dikurangi 0,2 sama-sama juga diluruskan tanda komanya. Atau satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan. Sehingga hasilnya adalah 0,6. Jadi nilai dari 0,8 dikurangi 0,2 adalah 0,6. Berikutnya B 0,27 dikurangi 0,07. Hasilnya 0,20. Lihat di situ pada cara pengerjaannya satuan dengan satuan. Ini persepuluhan dengan persepuluhan dan peratusan juga dengan perseratusan. Oke. Yang E, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Contoh, Bu Rima mempunyai 1/4 kg gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8 kilo. Berapa sisa gula putih yang dimiliki Bu Rima? Jawabnya, gula semula 1/4 kg. Gula yang digunakan 1/8 kg. Ingat, semakin besar penyebut, maka nilainya semakin kecil. Ya. Nah, caranya 1/4 dikurangi 1/8. Karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Sehingga hasilnya 2/8 dikurangi 1/8. Sama dengan 1/8. Nah, itu saja dari Bu Guru. Semoga materi ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.